Selamat pagi, selamat jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di mana berada. Hari ini Minggu 17 Agustus 2025, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Namun marilah kita lebih dahulu bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Namun akan saya bacakan ayat 16 sebagai ayat inti firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang terbesar. Bangsa kita hari ini merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan panjang, penuh perjuangan dan pengorbanan, di mana kemerdekaan itu tidak datang dengan mudah, tapi lahir dari pertumpahan darah, air mata, dan doa banyak orang yang rindu untuk melihat tanah air ini bebas dari penjajahan. Demikian juga dengan kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Kita yang dahulu terikat dalam belenggu dosa, kini telah dibebaskan oleh Kristus. Pengorbanannya di kayu salib adalah harga yang sangat mahal agar kita betul-betul merasakan kemerdekaan, kebebasan itu. Namun Rasul Paulus dalam hal ini, khusus dalam ayat 16 menekankan dan juga mengingatkan bahwa kemerdekaan itu bisa saja disalahgunakan. Ada bahaya ketika manusia mengira dirinya bebas lalu memakai kebebasan itu untuk berbuat sesuka hatinya. Banyak orang menggunakan alasan, saya merdeka, untuk menutupi kesalahannya, untuk membenarkan dirinya, bahkan untuk hidup dalam kejahatan. Akan tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan gunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya kemerdekaan sejati adalah kebebasan yang dipakai untuk melayani, untuk taat kepada Allah, dan untuk hidup dalam kebenaran. Inilah saatnya kita bersyukur atas kemerdekaan yang Kristus telah berikan kepada kita. Kita dibebaskan bukan supaya hidup sembarangan atau asal saja, ikut apa kata kita saja, tapi supaya kita semakin rendah hati, semakin mengasihi, semakin menyatakan kesetiaan kita dalam pelayanan. Kemerdekaan dalam Kristus memberikan arah baru kepada kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan kita dipanggil untuk menjadi hamba Allah. Di dalam itulah kita menemukan makna kebebasan yang sesungguhnya, yaitu bebas untuk taat, bebas untuk mengasihi, bebas untuk melayani, bebas untuk memberi diri bagi sesama dan juga dunia. Maka ketika bangsa kita saat ini merayakan ulang tahun ke-80, mari kita sebagai orang percaya menghidupi kemerdekaan itu dengan benar. Kita menunjukkan rasa syukur atas anugerah Allah dengan hidup tertib, taat pada pemerintah, menghormati sesama, dan menjadi berkat bagi masyarakat. Kemerdekaan bangsa jangan dipakai untuk egoisme, atau korupsi, atau saling menjatuhkan, melainkan untuk membangun keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama. Maka sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, yang memakai kemerdekaan bukan untuk kepentingan diri atau kelompok, melainkan untuk kemuliaan Allah dan kebaikan bangsa. Inilah implementasi nyata dari firman Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus berarti hidup sebagai hamba Allah yang setia dan membawa berkat bagi dunia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, baik melalui bangsa ini dan juga melalui Kristus yang telah menebus kami. Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, agar kami hidup sebagai hamba-Mu yang taat dan penuh kasih. Maka ajarlah kami ya Bapa, untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu demi kepentingan diri kami sendiri, melainkan memakainya untuk melayani dan menjadi berkat bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berulang tahun untuk HKBP IKG yang ke-38 dan juga negara kita bangsa Indonesia yang ke-80 hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita. Shalom.